saja kita sambut co-host dan host bukan empat mata yang seksi dan fenomenal. Vega Darwanti, Pepi, dan Tukul Arwana. Enggak. Ini acara apa? Nah, yang keluar itu orang kayak topeng monyet aja. Ini talk show fenomenal. Talk show bukan panen raya. Ulangi nih, bukan Pak. Penontonnya luar biasa. Dari golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan bawah itu selalu kekurangan. Golongan menengah kepengen nambah. Golongan atas takut keturun, takut kekurangan, takut hilang semua barang-barangnya. Ada golongannya ya, Mas? Oke, luar biasa sekali ya. Penontonnya ya, sudah nggak sabar ingin lihat sosok orang ganteng. Tapi jangan salah, yang datang juga ganteng-ganteng semua. Ceweknya cantik-cantik. Ya. Baik, tema kita pada malam ini temanya ada penakluk dunia. Wow. Apa? Sangat setuju ya, jangan sampai kita dikuasai dunia kita kuasai. Jangan kita memangku dunia kita injek. Gimana sih? Mas, aku sebagai penakluk wanita, penakluk dunia. Penakluk wanita. Penakluk dunia. Memang saya ini Tom Cruise apa? Sangat Leonardo DiCaprio. Gimana Pepi? Mungkin Pepi bisa mengomentari ini. Pepi tak lihat tuh senang dengan traveling, senang dengan bagaimana sih backpacker. Nah itu. Nah kalau ini mengenai gue pribadi Mas. Wah. Kan kadang-kadang ada orang. Kamu punya pribadian juga ada. Mas, ini orang, bukan bungkus gado-gado. Tak pikir lu bengkoang malahan nih. Kalau nggak bengkoang timun suri kayaknya. Jangan gitu enggak. Temennya sendiri. Nah. Aku masih SMP. Gini, kan kadang-kadang ini buat gua pribadi Mas ya. Kalau misalnya naik gunung gitu. Wah, buat gua pribadi sekali gua bilang ya. Gunung yang mana nih yang dinaikin ini? Lu kan ada Merbabu, banyak ya. Ada ya pokoknya. Gunung Tidar, Gunung Balak di dekat ini Boyolali itu. Atau Bajul Kecupen atau Kodel Forget. Pokoknya ada ya tidak terkenal mungkin buat gue pribadi itu sangat rutenya susah lah. Kan kadang-kadang ngomong, gue sudah menaklukkan gunung itu. Iya. Tapi menurut gue pada saat nyampe puncak, gue bisa menaklukkan diri gue sendiri. Wow. Ternyata omongannya luar biasa banget. Jangan dicuit Mas, jangan dicuit. Tapi bukan telinga loh. Lo kira gue cembilan, cuma comot. Iya. Kayak ngambil apa di baskom gitu. Kobokan. Apa Mas? Kalau dirimu gimana? Gimana? Tentang tema kita. Kalau ngomongin soal Jangan membangunkan belut yang lagi tidur ya.
Kaya itu kan gak lepas dari pesona alam Indonesia, Mas. Wah, kita kaya wisata kuliner, wisata bahari, wisata lain-lain lah, Mas ya. Terus ada lagunya kan sampai Mas, saking memuji keindahan negara kita tercinta Indonesia. Lagunya apa? Orang bilang tanah kita tanah surga. Orang kaya dan batu dari orang bilang tanah kita tanah surga. Orang kaya dan batu dari tanah ikan lautan hanya kolam susu. Air dan jalan cukup bagi hidupmu. Tiada badai, tiada topan yang temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Sangat setuju sekali. Itu ya, Mas. Pemirsa. Aromanya sama. Ya. Ada warnanya Bintang gitu. tamu saya yang pertama adalah seorang wanita muda cantik yang memiliki mata apa nih? Memiliki mata bagaikan permata dan bibir yang sangat seksi sekali. Who is that? Give applause for Acha Sinaga. Gua kan diajakin syuting, Mas. Lu parkirin mobil saya di sana. Nyuci celana saya. Masa celana ah, takut ah. Apa? Takut. Takut apa? Ah, Takut ada macam-macamnya ya. Pemirsa. Ojo ning ngendi-ngendi. Atau bahasa Indonesia jangan kemana-mana. Inggrisnya don't go anywhere. Tong ke mana? Bahasa Sundanya apa? Tong ke mana? Ya, tong kemana-mana ya. Karena sesaat lagi Acha Sinaga akan menceritakan pengalaman tragis ketika menyaksikan proses melahirkan seekor hewan langka. Maaf orang tuamu diomongin di sini. Ini bapak. Manggilnya bapak. Berarti saya hewan langka. Makasih. Ya, seekor hewan langka. Tetap di Bukan Pak. Oke, masih di Bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Masuk TV, masuk TV. Masuk TV, masuk TV. Seneng ya. Senang. Kamu nanti kalau masuk TV gampang dicari polisi kamu. Balik kalau. Mas, non sewu, Mas. Oh iya boleh silakan. Sebelum mulai, Boleh, boleh. ini semakin ada yang baru ya? Apanya? Kok jadi tukang sate? Ntar lama-lama nambah sini tukang batagor, somai, lama-lama jadi pasar malam ini. Bukan talk show. Itu secara psikologis itu adalah doa. Nah, gimana, Mas? Berarti pengiklan-pengiklan akan pasang di Banyak. properti-properti di Amin. belakang. Amin. Bentar lagi sate itu menggambarkan akan ada iklan masuk kecap. batagor Mas. Iya. Bentar lagi Iklan. minyak gorengnya. Minyak goreng. Nah, somai, Mas, somai. Somai, Ya. Pep. Iklan kosmetik.
Luar biasa. Ini sudah disiapin semua ini loh, layar-layarnya itu Iya. layarnya. Itu sudah berarti doa. Berarti sebentar lagi para pengiklan akan datang berbondong. Amin. Ke marketing. Hubungi Mas Yadi ya. Loh, namanya Yadi. Iya. Ngapa Yadi. diketawain? Emang Yadi bapakmu apa? Marketing kembali kan. Good evening my darling Aca Sinaga, how are you honey? I'm good, I'm Mas. good, yeah. How about you? Oh, I am very happy, Wow. so good to meet you lah pokoknya. Me too. Nice to meet you. Ya, senang sekali ketemu, saya senang ketemu dengan dirimu juga Widih. pada malam hari. Nah, ngemeng-ngemeng ini. Udah ada, Pep. Selasa Rabu Kamis. Syuting di sini. Bukan. Selasa Rabu Kamis kamu libur nggak ya? Emang kenapa, Mas? Nah, kalau di situ ada yang orang betulin mobil. Jadi maksudnya? Kembali kan. Jahara. Senang mengeksplor pantai-pantai yang ada di Indonesia ya. Iya. Seperti mungkin di selatan maupun utara. Nah, membuat dirimu menjadi finalis Putri Pariwisata ISDIT. Udah pernah kemana aja nih? Untuk Pep. Kok gitu, Mas, duduknya? Kalau ada cewek cakep gitu tuh. Maksudnya apa? Karena kamu orangnya kreatif. Bagus, 50.000 rupiah. Udah siap, Mas? Di sini rame, Mas. Momennya harus pas. Dan sekarang ini dulu, kembali ke benang merah nih. Enggak, silakan dijawab dulu nih. Monggo, kemana aja nih? Emang pantai-pantai di Indonesia itu cantik banget. Mas Iya. Tuku juga suka ke pantai nggak? Oh, paling demen apalagi pergi sama ubur-ubur ini. Saya kalau pergi ke pantai ngajak mereka kembalikan ke penangkaran lagi. Jadi membudidayakan ubur-ubur langka. Nonton. Dikatain ubur-ubur metering giling. Mirip om kamu itu. Dengerin dulu. Di Kalimantan waktu itu pantainya cantik banget di Pantai Derawan, Pulau Derawan. Iya bener tuh, Pak Bupatinya mas saya bu, seperti kakak beradik loh. Oh ya? Udah pernah ke sana? Loh, aku tuh sampai sana mau diantar loh. Diantar Diantar sama siapa? Diantar syuting Mr. Tukul jalan-jalan. Artinya ditawari saya ke Derawan sana jauh banget tapi keren. Iya, cantik ya. Ada pulau juga Katanya namanya ada Maratua. ubur-ubur yang tidak beracun ya? Oh iya, Kita di bisa berenang di Kakaban. situ Iya, ya? Danau Tahu kan dia, Kakaban. karena ponakan-ponakan dia. Sejenis ya. Ngerti. Salah lagi. Namanya spesiesnya dia ngerti. Sejenis ya, Mas. Iya. Ini kan mbahnya ya Bur ya. Iya. Barbur aja. Sama Tan. Apa tuh, Tan? Bekantan. Tapi Apa ya, lagi, apa Indonesia should be proud of it karena itu cuma ada 2 di negara di dunia ubur-ubur yang nggak beracun itu, di Indonesia sama Filipina, dan ada di Pulau Kakaban di Kalimantan itu, Mas Tukul. Jadi kita bisa berenang sama ubur-uburnya Keren ya. dan nggak beracun. Luar biasa, apalagi Nusa Penida itu ya. Itu ada namanya ikan mola. Ikan mola itu jatuhnya keluarnya tuh bulan Juli pertengahan. Iya. Kalau seorang diving yang sangat luar biasa mendapat bukan hanya wing atau bukan seorang penyelam, itu kalau menemukan ikan mola, waduh itu Kenapa berarti tuh, Mas? orang itu bener-bener mirip bentuknya sama ikan mola. Nggak sembarangan itu Emang kayak gimana sih bentuknya, Mas? Natuna sudah pernah gua datengin ya. Bagus. Natuna yang di dekat Natuna. Riau. Natuna itu Batam. di daerah Semarang Utara. Ya di sana
Batangan Pontianak laut Tiongkok terus ke Pontianak. Tapi kalau berangkat dari Semarang kita ada ini Mas, Pulau Karimun Jawa. Nah, iya. alhamdulillah Bagus. itu. Dari Jepara bisa berangkat ke Ya, itu cuma promosinya pariwisatanya kurang aja kayak. Iya. Kurang digalakkan dan kurang iklannya saya. Kalau ini Mas Tukul aku ya Mas. Misi pribadi. Ada lagi Mas sekarang yang lebih rame tuh. Lagi rame banget. Apa? Pulau Gebang Mas. Enggak, numpuk Bang. Itu tempat pembuangan sampah. Itu juga tempat karantinanya pun akan Iya Mas. Itu terminal aja saya mau ngeresmikan aja saya tunda-tunda terus kok. Pulau di mana Mas? Pulau Ya mana? saya belum diperintahkan untuk meresmikan itu. Widih gaya bang. Loh, karena meresmikan biaya pemotongan pita ini lantai kapal. Ya. Luar biasa, saya sangat setuju dengan Mbak Aca. Sa Aca-aca. ini ya. Jadi pantai-pantai wisata di Indonesia kan Wow. Mister Tukul jalan-jalan kan dari Sabang sampai Merauke. Iya. Besok sebentar lagi saya mau ke Kupang lagi. Oh, 14, cantik 15, banget. 16, 17 ke Kupang karena Itu cantik pantainya luar Indonesia biasa. bagian timur luar biasa. Betul, betul. Keren ya Mas. Ternate. Ternate. Wah, itu juga itu Kesultanan Ternate. Sebuah ada masakan yang nasinya tuh dibungkus dengan ini apa? Daun. Daun. Daun apa, Mas? Daun telinga. Pelan-pelan. Ada orang cantik loh, kamu kena teriak kamu kontaminasi berubah malah. Tuh dulu Pepi datang ke Buan Mata tuh ganteng, kena teriakan dia terkontaminasi. Lalu gua nanya, emang gua jelek? Hatur nuhun. Abdi teh jalmi gelok teh. Nah, Yang artinya Abdi teh munde. Menurut investasi laptop, kabarnya ketika lanja-lanja di pantai dirimu pernah menangis. Try. wis. Karena seorang mata sebut hewan langka. Bapak, berarti bapaknya hewan langka saya. Makasih, makasih. Hewan apa sih dan ada apa memangnya kok sampai Sampai kamu nangis. meneteskan air mata? Waktu itu memang di dekat Pulau Kakaban itu, jadi memang tempat penyu-penyu bertelur, Mas Tukul. Nyupe. Penyu. Jadi penyu ini bertelur tuh malam-malam antara jam 12 sampai jam 5 kita keliling pulau untuk nyari proses penyu ini bertelur gitu, dan akhirnya kita melihat sendiri penyu ini naik dari pantai gitu terus akhirnya menggali pasir terus tuh melahirkan, dan itu tuh melahirkannya susah banget. Sesar waktu itu. Bertelur kebetulan, bertelur. sungsang. Dan penyunya sendiri tuh sampai keluar air mata, Mas Tukul. Oh Jadi iya pasti. iya, jadi kita yang nonton pun ikutan terharu. Ini malah nggak mengeluarkan mata kalau bertelur ya kalau. Malah kayaknya lega banget. Tapi bener apa yang Dibilang aja. apa yang dikatakan Mbak Acam, penyu tuh kalau jalan kasihan loh. Penonton! Kalau ada lomba mirip penyu, penyunya sendiri kalah sama dia. Itu kalau bikin lubang untuk bertelur tuh kakinya sampai kasihan sampai. Waduh. Mas, bener Mas. Bener. Ini pegang dari peragaannya nih ya. Ya, coba kamu penyu perempuannya kamu. Apa? Ih, mantap. Mas, mirip, bener mirip. Iya. Iya. Nggak meragain penyu yang tadi di depan meragain penyu. Kenapa malah lebih mirip ke kayak kodok ya?
Kalau kodok sih meloncat, tapi memang bener kasihan Mbak Tega. Iya. Aku juga Dan soalnya pernah kadang-kadang- lihat Mas gajah ngelahirin juga sama nangis juga. Itu Kadang-kadang katanya- telur itu diambil sama manusia, jadi penyunya setelah Ngapain bertelur, ngasih tangan? Biar nyenggol-nyenggol dikit gitu. nanti ada yang marah di Jangan rumah, sembarangan. nanti ada yang marah di Fleksibel rumah. istri saya. benar. Yang bener nonton loh. Lentur. Wong istri saya tercinta Susi udah paham. Suamimu nyari duit ya kayak gini ini. Tapi intinya saya tetap mencintai keluarga. Udah paham. Eh. Tak panggilin Semi loh kamu. Semi ini bagian properti loh, makan makanan loh. Alhamdulillah makanannya tuh monoton terus. Gimana? Iya, jadi kadang-kadang Gajah. setelah penyunya kembali ke laut kan ditinggalin telur-telurnya Telurnya iya, itu diambil manusia gitu. Nangis. Jadi ya Kalau udah. gajah gimana ceritanya kamu lihat? Ya aku Gajah? pernah ngeliat gajah ngelahirin. Kamu satu kandang sama gajah itu. Ngap. Loh kok Ngap, sampai Mas. kamu tahu? Enggak, lagian ngapain aku sekandang sama Pepi? Ya enggak lah. Bilangin, gajahnya ngelahirin nangis, nyari bapaknya, katanya jadi host di Empat Mata. Jadi saya ini bapaknya binatang. Balik. Suaramu kenceng banget, men. Ya pasti tambahan. Bala-bala. Tambahan dengan doa. Semoga cepat sembuh. Balik kan? Pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah wanita cantik. Itu apaan? Bagian apa? itu? Bagian apa? Bagian Bawahnya gerung. Hah? Yang berprofesi sebagai Mau bersin ya, Mas? host, ditemani oleh sahabatnya pemanjat tebing, dan ini adalah pemanjat tembok tetangga. Profesional di 9 negara selama 28 tahun. Kamu 28 tahun di penjara apa gimana? Siapakah mereka? Mari kita sambut Cynthia Tangens dan Teddy Isdiana. Apa, Mas? mulut di sini. Nah, mulut saya banyak di mana aja. Pikirannya biar nggak kacau. Ini kalau lihat wanita cantik pengennya pulang kampung. Kamu kerja di Jakarta itu sudah mikirin keluarga, tapi dalam bekerja jangan mikirin keluarga, terbeban malahan. Kamu kerja itu udah mikirin keluarga, tapi dalam bekerja jangan mikirin keluarga. Oh, lagi siapa yang ngeliatin cewek, orang ngeliatin masnya? Itu yang Dodi. Nah, ini yang berang-berang ini coba. Iya, iya. Apalagi ini biangnya. Ini adalah biang kedelainya ya ini. Kali kelek. Keledai. Subhanallah. Kenapa, Cantik ya, Mas? Kenapa? Enggak, mau nawarin kemis Jumat Sabtu nih. Ada kemisnya. Oi. Ada kamis. Syuting cuma 1 minggu, kemis Kemis ngapain? ngapain? Ya kemis untuk refreshing aja.
Jajan pemandangan. Ada kemis. Selamat malam untuk Mbak Cynthia dan Mas Teddy. Aku punya sahabat namanya Teddy Minahasa. Tuh, Pak Teddy. Rating 93 luar biasa. Ini sepatu dari beliaunya ini. Widih, asik banget. Makasih Pak Teddy, ulang tahun berikutnya mana? Maret. Ini ulang tahun yang sudah 4 tahun yang lalu Pak Teddy. Ini juga ulang tahun kemarin, Mas. Dari bapak saya. Selamat datang di Bukan Mata nih. Apa kabarnya? Kabar baik Mas Tukul. Mas Tukul. Mulai. Baik. Hati-hati, Mas. Gimana kabarnya? Nakasnya gitu. Baik. Kabarnya gimana? Makin jauh. Ini manjat loh ini. Manjat apa? Manjat tebing. Taruh ngomong manjat pinang lagi. Emang ngerebutin TV apa? Nggak dapat TV-nya malah kejatuhan TV-nya. Mbak Cynthia. Ya kan diikat kenceng. Mbak Aca sebentar. Iya mas. Dan Mas Teddy nih, saya dengar kalian bersama tim Jejak Petualangan Wow. akan berangkat untuk menaklukkan Gunung Kartens di Papua yang merupakan salah satu Seven Summit di dunia. Seven Summit. Monggo gimana? Betul. Kami rencananya berangkat minggu depan. Makin deket saya grogi kalau dilihatin kayak gitu. Deg-degan bawaannya tuh. Kalau aku makin seneng malah kamu. Iya, jadi kami rencananya minggu depan berangkat ke Papua, mau mendaki Gunung Kartens. Di sana ya, saya dengan Mas Teddy juga dengan kawan-kawan pemanjat profesional juga akan ke sana. Luar. Di sana masih ada salju ya, Beb ya? Di sana salju abadi loh, Mas. Iya. Ya. Nah, Salju. itu dia makanya kita pengen banget pergi. Saya pas dikabarin kamu jalan ke Kartens itu happy banget mas. Mumpung masih bisa lihat salju di Indonesia. Wow. Kemudian kalau 5-10 tahun ke depan global warming sekarang kan, Oh, iya, kita iya. nggak tahu. Kita masih bisa lihat salju nggak di sana. Mudah-mudahan masih tetap bisa ya mas. Amin. Ini saya diminta syuting Mr. Tuku Jajan di Raja Ampat. Wih. Tapi lihat schedule-nya, lihat kalau Keren tuh, Mas. momen pas, istri saya setuju. Wah. Cakep. Mas Tukul butuh co-host. Apanya? Co-host. Saya butuh ini semuanya Ya kalian. elah. Aku ikut. Ikut nganter ke bandara. Ya ikut nganter, ikut syuting. Kalau tadi Mas Teddy mungkin bisa nambahin monggo. Mas Teddy Ya. gimana? Kita memang akan berangkat minggu ini kita ke Kartens, yaitu memang salah satu puncak tertinggi di dunia, dan itu adalah salah satu tebing terbaik di dunia juga. Wow. Udah gak sabar saya. Iya. Ingin mendoakan Mas Teddy. Kirain ikutan berangkat. Ya kirain ikutan berangkat nggak sabar. Yo kan saya bisa nganter syuting Mr. Tuku Jajaran sekalian di sana. Oh bisa bisa. Sukses selalu lah ya. Sukses. Kalau perlu apa-apa ngomong aja. Oh, dibantu. Ya pasti itu siap. ya. Oh, dibantu. Nomor rekening listrik. Balik kan. Rekening bank. Itu Mas Teddy sebentar baca. Ya. Saya dengar ya, Mountain Kartens ini kan merupakan gunung yang paling mahal biaya pendaki hingga sampai 1.800 US dollar. Wow. Is that true? Ya, memang di Papua ini tidak ada transportasi yang bisa ditempuh melalui darat. Jadi dari satu daerah ke daerah yang lain itu kita harus tempuh dengan pesawat. Pesawat telepon. Pesawat radio mau satu. Nanya, Mas. Bukan nanya. Ya nanya yang namanya pesawat deh. Ini masih kena pesawat Ya apa? kan mesti jelas. Mang lu belum naik pesawat telepon. Maaf Mas tadi. Mas, Ya. ada fotonya, ada fotonya Ada tuh. fotonya Nah. tuh. Wus. Oh, amazing. Mungkin dilanjut Mas tadi gimana? Ya, Keren, jadi keren. transportasi dari satu tempat ke tempat lain tuh kita Nggak menggunakan belum ada ya? pesawat ya. Pesawat ya. Jadi minimal pakai Berapa pesawat. lama mas menggunakan pesawat waktu yang ditempuh? Dari satu tempat ke tempat satu sekitar 1 jam tuh. 1 jam. Wow. Nanti bentar lagi ya juga meresmikan kereta api di Papua bentar lagi. Iya, Kayak Mas. tahun 2017 sudah selesai lah. Amin. Amin. Dari Sorong sampai Merauke lah. Amin. Nanti juga pesawat juga akan saya lebih banyak lagi. Luis, Saya udah ngobrol sama Pak Menteri Perhubungan, Pak Iya. Ignatius Jonan ya. Pak Ignatius Jonan. Sering ngobrol sama saya. Oh, gimana? Sambil makan botok di sana.
menyintai food Indonesia toh ya. Iya. Indonesia food. Kamu belum pernah nyoba. Coba kamu batok sandal japit. Wah. Balik nggak? Nggak bisa dimakan. Bentar ya untuk Mbak Cynthia. Nanti kalau kurang ngobrolnya di belakang Mas Andi. Untuk Pak Teddy lagi nih. Bentar ya. Mbak. Iya Mas, yang lama juga nggak apa-apa. Saya penasaran nih Pak, banyak anak muda yang bilang ke saya kalau naik gunung itu sangat bagus dilakukan mencari jati diri. Bener nggak? Ya, saya kira kalau petualangan seperti memanjat tebing atau mendaki gunung itu sebetulnya mengajak kita untuk kembali ke kondisi kita yang sebenarnya. Kita untuk jujur, contohnya kita akan satu memanjat tebing, itu kita dipaksa harus jujur bahwa kita tuh bisa atau tidak. Tidak bisa, kalau tidak bisa kita bilang bisa nggak bisa. Jadi Itu salah satu bentuk, ada ya. sugesti sendiri. Itu salah satu bentuk bahwa kita harus jujur. Setuju sekali. Jadi Mas Teddy ini mengingatkan saya waktu haji tahun 2007. Di situ ada namanya Jabal Nur. Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hiro, itu Jabal Nur. Tinggi, wah saya sempetin, bener. Sampai atas ya Mas? Begitu mau naik terjal gitu saya sudah berhenti, aduh nggak kuat nih. Tapi ada yang ngasih tahu Mas Tukul tetap bisa, jalannya seksak. Akhirnya Mas berhenti, hawanya sejuk. Wah ini berarti hawa malaikat nih. Iya. Sejuk kan ciri-ciri tanda orang dapat Lailatul Qadar. Cuaca cerah, cuaca bersih, cuaca sejuk. Wah, ini. Nah, akhirnya saya ini mana lagi? Masih sama lagi. Iya. Alhamdulillah nyampe. Balik menemukan jati diri kita dengan kejujuran. Akhirnya alhamdulillah step by step itu selangkah demi selangkah akhirnya menyampai. Alhamdulillah. Akhirnya dapat rahmat, dapat hidayah dan inayah harus sampai sekarang. Pemirsa. Di balik keindahan pegunungan Indonesia ternyata tersimpan misteri yang membahayakan bila kita tidak mematuhi pantangan-pantangannya. Seperti waktu saya syuting Mr. Toko Jaya di Gunung Salak. Kalau sampai kamu sembrono nengok ke belakang, hilang. Hawanya di situ memang sangat Nah, seperti apa? Yuk kita lihat cuplikannya. Ayo. Oh, ini Bromo. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan wisata alam, salah satunya adalah pegunungan. Beberapa pegunungan yang menjadi tempat favorit bagi para pendaki diantaranya Gunung Rinjani, Gunung Kerinci, Gunung Kar. Walaupun sangat indah, namun gunung-gunung ini memiliki misterinya sendiri. Tidak sedikit para pendaki hilang, tewas maupun terjatuh. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pendaki untuk mematuhi segala peraturan dan pantangan-pantangan setempat. Para pendaki selalu diingatkan untuk tidak sombong, tidak buang air sembarangan, tidak berkata kasar atau jorok, dan melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Hal ini wajib ditaati agar terhindar dari musibah selama pendakian. Saya sangat setuju semua. Jangan sombong, jangan sembarangan. Carcur, malah dibikin angka 8 lagi. Nggak bisa balik, kamu balik. Pemirsa, penasaran pengalaman mistis apa yang pernah dialami oleh para bintang tamu saya? Satu lagi, jangan kemana, tetap di kenak. Oke, masih dibuat, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa ya. Pemirsa. Jadi kalau kita tadi menaklukkan gunung berarti menaklukkan Diri sendiri. Tapi kalau kita bisa menaklukkan diri sendiri berarti kita bisa menaklukkan dunia. Karena
selanjutnya ada seorang wanita cantik yang memilih hobi mendaki. Kabarnya baru-baru ini dia menolong seorang pendaki yang mengalami kerasukan. Jadi sosok-sosok makhluk astral masuk ke pori-pori, dibawa ke darah-darah terus lupa. Seperti apa ceritanya? Give applause for Ratna Anjani. Luar biasa. Balik ke Doyan banget jatuh sama Omen, Mas. ini motornya ini. Suaranya kenceng, makannya kenceng. Aduh. Dia seimbang. Rezekinya kenceng nggak? Rezekinya ya yang bentuk dia sendiri sebetulnya. Jadi yang membentuk, yang manggil rezeki ya dia sendiri. Kalau dia semangat, aktif ya rezekinya akan aktif dan semangat. Kalau dia tidur ya rezekinya tidur. Simple sebetulnya. That's right. Sugeng dalu untuk Mbak Ratna Anjani, pripun kabare? Sugeng dalu, Kang Mas Tukul, alhamdulillah selalu baik dan semakin baik. Sama-sama saja. Kayak ngusir ini, kayak ngusir burung di sawah. Itu artinya saya sangat antusias sekali ketemu dengan Mas Tukul malam hari ini. Setelah sekian lama kita bertemu. Luar biasa. Mbak Ratna luar biasa. Tadi waktu saya baca narasinya itu tadi di whiteboard itu ya. Menurut investigasi ini kabarnya Mbak Ratna hobi naik gunung dan selalu melakukan meditasi ketika sampai di puncak gunung. Kalau boleh tempe. Untuk apa sih mencari jati diri atau gimana? Monggo. Enggak Mas, sebenarnya itu hanya salah satu gitu yang saya lakukan gitu, salah satu selain memang saya hobi ke gunung gitu. Tangannya pegang aja men. Namanya ngobrol kayak main pingpong. Itu karakter orang, Mas. Ada yang bicara dengan peragaan. Pegangin aja berdua, Mas Teddy megang yang anak, Mbak Sinde megang satunya. Ntar kakinya yang gerak. Itu penekanan. Nggak boleh gitu. Selama ini emang orang protes. Lu ngomong mulut lu yang pegangin kan? Kan beda ini untuk ngomong. Ya tapi kan mulut lu panjang, begitu-begitu. Mulut saya panjang. Emang gunting rumput mulut saya. Pegangin. Mas, nanti kalau saya bicara tangan saya begini lagi saya dikomplain sama Nia, Mas. Makanya ya sudah saya apa adanya saya. Iya, saya menjawab pertanyaan Mas Tukul tadi gitu loh. Jadi pada saat saya di gunung gitu loh, Mas, malam hari, terus saya melakukan meditasi, itu ada sesuatu yang perasaan damai yang saya dapat gitu loh, Mas. Jadi nggak ada sebenarnya tujuan yang dalam tanda kutip seperti beberapa orang katakan ke saya, kamu ngapain sih begitu? Pasti kamu lagi berurusan dengan mistis ya? Oh enggak sama sekali. Lebih ke saya pengen mencari ketenangan batin, kedamaian batin seperti itu. Wah demen. Orang mencari ketenangan hati, kenyamanan ya di mana aja, tapi mungkin seleranya Mbak Ratna yang buat saya sangat suka. Kalau sewaktu itu pas kesana mau ngajak aku jadi Oh enggak, dengan senang hati. Loh, aku dengan Mas senang di gunung itu ya, luar biasa. Ya gimana? Kalau Mas Tukul kan kegemarannya berlibur ke kota-kota besar yang hiruk pikuknya luar biasa gitu. Sesekali Mas Tukul harus nanti ngetrip sama-sama saya. Oke. Saya akan bisa mempresentkan suasana yang berbeda ke Mas Tukul. Sol sepatu. Ikan. Surga.
Sul sepatu. Bakat banget sih kayaknya mas. Baraka. Iya, ya dulu kan surga sur. Enggak kan di depan rumah saya dulu kan ada orang yang sul sepatu. Surga sur. Surga sur. Ngomong apa? Cakwe dading. Ayo apa lagi? Lumpia. Orang paling cakwe, orang paling cakwe. Makasih, terima kasih. Ya standing ovation-nya sangat luar biasa. Opo, Mas. Ya, ini tadi bukan standing ovation ya, seat ovation-nya sangat luar biasa. Applause. Ngomongin soal mistis nih ya. Minyak. Udah. Udah dong. Ini udah tenang, udah ini sama tukang minyak. Koran. Udah. Udah, Mas. Ngomongin soal mistis nih. Steady, luar biasa badannya bagus. Kabarnya Mbak Ratna sempat membantu seorang pendaki yang kerasukan. Gimana ceritanya, monggo? Ada loh. Ada. Oh, ada jalan kita ada. Rati. Di gunung nggak ada yang begitu gak? Ada yang Bali putu dong. gitu. Datang dah namanya Putu ya. Satu lagi mas. Apa? Bapau. Udah. Jangan inget-inget sejarahnya Pepi di sini. Monggo mbak, silakan mbak, silakan. Apa namanya? Jadi kemarin 2 bulan yang lalu saya sedang trekking ke salah satu gunung di seputaran daerah sini, dekat-dekat sini. Sini aja ini. Tepatnya pada saat itu saya sebut gunung nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. tempatnya Apa-apa, di Mbak. kawasan Gunung Gede Pangrango. Wow. Jadi pas pada saat saya dan 2 teman wanita saya trekking pas di air panas itu, pernah ke Yang sama Oji bukan mbak? bukan yang sama Oji itu bulan Desember. Oh, soto Sen, itu. 2 bulan Oji, kemarin anak- itu. Ada bapak-bapak gitu Anak Mas yang memang kondisinya sudah cukup Seperti mengkhawatirkan. ini, seperti yang ini. Usianya Usia. Range usianya sekitar 45-an. 45. Berarti 45-an ya. Kondisinya Kalau sudah sangat 90 memprihatinkan. malah enak. Ya. Sepak bola U90 begitu gol ambulan datang. Iya. Jadi pada saat kami jumpai beliau itu kondisinya itu sudah sangat memprihatinkan. Beliau sudah bicaranya sudah ngelantur ke sana kemari gitu ya. Sudah pada saat itu ya saya cuman lihat bahwasanya di badan beliau itu ada yang sekedar pengen ikut lah ya, kalau bahasanya Membisai, Cempega ya. memfollow, mengindili. Mengintip. Enak banget. Saya juga sebenarnya kan saya nggak ngerti yang begitu-begituan. Sosok seperti Saya apa, nggak bisa. Ngalingin, Pep. Sosoknya seperti apa, Mbak? Sosoknya Mulutnya panjang. ketebak banget. Pakai jas, giginya lancip. Tinggi besar Nggak berambut kepalanya gimana? Itu gue. dan bola matanya merah gitu yang Bola matanya merah. bola matanya merah yang memang Bola gelindingnya makhluk tersebut memang itu bakso Mas, itu bakso. Jadi mungkin si bapak itu entah di tempat itu atau di tempat sebelumnya mungkin ada sedikit melakukan kesalahan atau apalah gitu. Ya saya sih memang saya nggak bisa apa-apa, saya cuman bilang aja sama yang itu, please saya minta tolong, kasihan bapak ini, anak istrinya nunggu di rumah, udahlah kamu tinggalkan, kamu lepasin. Sudah begitu aja. Jadi saya nggak melakukan apa-apa.
Saya nggak bisa apa-apa, jadi saya nggak melakukan apa-apa. Sekedar saya bilang. Saya mesti tuh kejadian di Blitar kok kayaknya mau ngomong aja speechless ya. Speechless. Pada saat itu masih dilema karena baru jumpa Mas Tukul lagi. Alah. Ya, inilah namanya orang jelek yang punya daya pesona kayak gitu. Iya. Beda orang ganteng nggak punya daya pesona, dilihat juga nggak enak. Iya. Orang jelek tapi punya daya pesona, inner beauty-nya itu memancarkan out beauty-nya. Jadi kelihatannya saya tuh kayaknya kayak Leonardo DiCaprio. Kembali ke nomor Bisa 1. aja. Inner. Tapi memang benar, Mas Tukul itu karismanya sangat tinggi sekali, Makasih, sangat besar sekali. makasih. Beriman Anda berarti. Mas Pepe kentut kayaknya tadi. Tirsak aja lu, Pet. Mas Pepe Dia Itu tirsak, ngeluarin Mas. asap ya, Pen? Tirsak. Asapnya hijau nih. Wah, aromanya terhirup sampai di sini loh. Enak pakai nasi hangat, Mas. Untuk Aca My Darling. Wow. Kalau di gunung kan banyak pantangan dan cerita-cerita mistis nih. Kalau dirimu pernah juga nggak memiliki pengalaman atau diberi pantangan ketika mau ke pantai nih? Sejauh ini enggak sih Mas, aman-aman aja. Menurut aku juga selama kita sikapnya nggak macem-macem, kita nggak ngomong kotor atau kita nggak Betul. ini aman-aman aja sih Mas. Iya, ya. Luar biasa. Julian nih. Menurut investigasi laptop ketika melakukan ekspedisi 11 hari mendaki Gunung Tambora. Tamborin itu. Tamborin. Beda. Loh, tadi sampai mana? Sampai tamborin. Tambora. Kamu pernah mengalami apa saja? Kejadian apa? Kejadiannya mau yang mistis apa yang enggak nih? Coba dua-duanya. Pertama yang enggak dulu, baru enggak nanti dulu. yang tegangnya belakang. Perjalanannya cukup panjang. Biasanya kalau saya naik gunung itu sekitar 4-5 hari. Kali ini karena ekspedisi, kita juga lewat jalur baru. Itu makan waktu 11 hari totalnya. Wow. Dan Naik turunnya itu? Iya, naik turunnya. Jadi saya posisinya dari kaki gunung itu ke puncak, dari puncak ke kaldera, ke dasar kalderanya, kemudian naik lagi ke bibir kaldera, baru turun gunung. Nah itu yang dialami banyak ya selama 11 hari itu. Mulai dari kita kekurangan air, sempat kekurangan air, karena ternyata di spot yang harusnya ada air di sana, kita bisa ambil air untuk masak logistik kita, airnya kering. Jadi namanya kita bekerja di alam, bermain dengan alam, kita nggak tahu kan kondisi alam seperti apa. Taunya di situ ada sumber mata air, tiba-tiba mata airnya kering, ketutupan longsor, atau kalau misalnya kemarau bisa kering banget, kita bisa nggak dapet air. Jadi salah satu kesulitannya itu, kemudian juga Antisipasinya apa waktu kekurangan air? kebetulan waktu itu kita emang bawa logistik banyak semuanya, tapi di spot yang harusnya tempat istirahat kita itu ada air, nggak ada air. Jadi kita nggak bisa masak, cuman bisa berdoa, terus sabar, cuman makan cemilan yang ada karena logistik seperti sayuran, daging, apa segala macam nggak bisa dimasak kan, nasi juga nggak bisa dimasak, nggak ada air, kita juga nggak minum saat itu. Jadi antisipasinya saya waktu itu sampai pakai pembersih tangan yang mengandung alkohol. Itu kan dingin tuh kalau diangin-anginin, jadi suges aja gitu, oh ini dingin kok, dingin, adem, sampai kayak gitu. Jadi lebih, menurut saya lebih ke mentalnya sih. Fisik sekuat apapun, tapi kalau mental kita down, mental kita drop, semuanya akan terasa berat. Tapi kalau kitanya saling support atau tetap semangat, bisa menjalani semuanya dengan baik. Luar. Jadi nggak setengah-setengah. Bisa Menaklukkan diri sendiri. Mas. Iya. Iya betul. Terus waktu yang mistisnya nih. Yang mistis. Itu waktu aku lagi, enggak sih, Kok suara kucing? biar jadi waktu itu aku udah di jalur balik sih, jalur balik itu Masih kita di lewat gunung yang sama? masih di gunung yang sama, Tambora. Jalur balik melewati jalur Pancasila itu kebetulan itu emang jalur yang biasa dilewatin pendaki, jadi udah rapi apa segala macam. Tapi mungkin karena kondisi fisiknya juga udah lelah, udah hari terakhir, udah mau pulang, jadi pas di jalan itu kan ada batang pohon yang rubuh, saya ngeliat di depannya kaget. Lu ngeliat aku ternyata kayak itu.
Emang gua setan apa? Ngeliat gua teriak-teriak tiap hari ketemu. Habis ngagetin mukanya. Ngagetin mukanya ya? Iya. Makasih. Biasanya air biar biar. Terus bagus Mana nih. tadi? Oh ya, sampai Ada di ini batang pohon. ranting. Ya, ada batang pohon. Terus di depannya itu ada sosok laki-laki. Jadi dia senyum ke saya. Senyum gitu pas Pakai baju pakai baju biasa, Warna? senyum, nggak merhatiin. Pokoknya saya ingat dia senyum, Siang, saya malam? senyum. Sore. Oh, Sore. pas banget pergantian cuaca. Waduh. Ya. Kayaknya suaranya mulai nggak enak ya. Iya. Jadi waktu itu saya senyumin balik karena saya pikir itu porter. Terus di belakang saya itu yang jalan asisten produser saya nanya, "Mas, itu depan porter kita?" "Hah? Nggak ada siapa-siapa di depan." Oke. Ternyata porter semuanya pada di belakang, saya jalan paling depan. Jadi itu jelas terlihat. jelas dan senyum. Saya juga senyum balik karena saya pikir itu porter. Tapi simbol untungnya- senyum itu sudah artinya disilakan, welcome. Iya, iya. Ya. Tapi kalau nggak senyum dia dengan bentuk Cemberut. luar biasa. Tapi niatnya baik, akhirnya terlindungi ya. Iya. Berangkat berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, berangkat selamat, pulang selamat. Amin. Balik ke laptop. Untuk Pak Teddy lagi. Ya, bentar ya saya. Saya dengar Pak Teddy ini sudah 28 tahun membuka 1000 jalur panjat tebing di 9 negara. Tujuannya apa? Dan pernah mengalami kejadian ganjil dan genap seperti apa? Ganjil doang. Bukan hitungan. Bukan bilangan. Bukan bilangan. Ganjil aja. Ganjil. Yang nggak biasa gitu hal. Kayak kelakuan lo yang ganjil. Gua kan niru-niru dia. Oke, memanjat, membuka jalur. Manjat di mana? Mas, udah nih bintang tamu ini. Iya, iya. Jangan meledek. Iya. Silakan Maaf Mas. ya Mas Teddy. Oke, oke. Tada! Oke, oke. Jadi kita awalnya kita membuka jalur itu, membuat jalur baru di tebing yang belum pernah ada lintasan yang pemanjat sebelumnya. Kenapa? Nanya Mas, tanya. Sirkas. Oke, oke. Silakan Mas. Jadi kalau kita bicara masuk ke jalur tebing yang belum ada jalur dan kita buka, awalnya memang untuk kebutuhan kesenangan, berpetualang, hobi. Kenapa? Sudah, Pep. Durasi. Durasi loh, Pep. Akhirnya kalau sekarang berkembang panjat tebing ini banyak kebutuhan. Jadi tidak hanya untuk hobi, tapi jalur-jalur panjat tebing itu bisa untuk wisata panjat tebing, bisa untuk bisa untuk pekerjaan, misalnya untuk Temen aku loh, Mas Teddy. untuk penelitian, misalnya untuk penelitian burung atau penelitian tanaman, itu membutuhkan jalur-jalur yang memang sudah ada. Betul. Luar biasa Luar sekali. biasa. Nah, Mas Teddy, kalau kejadian ganjilnya itu Yang pernah dialami. seperti apa yang benar? Tadi kan Mbak Cynthia tadi melihat sosok yang duduk di pohon yang jatuh dengan senyum. Kalau kejadian-kejadian seperti itu sih sering ya. Seperti yang kejadian sama Cynthia, kita ketemu orang, ternyata pas besok dicek ternyata tidak ada orang satupun, karena itu di salah satu kawah yang tidak mungkin ada orang di sana. Kita ketemu di sana. Hal lain misalnya kita masuk ke salah satu kawasan, tidak boleh menggunakan warna merah misalnya. Dan kebetulan saat itu tim ekspedisi kita seragamnya merah semua. Akhirnya kita manjat salah satu air terjun, dan hari pertama, hari kedua itu ternyata ada banjir bandang. Omongannya orang di desa itu makanya harus ikuti aturan-aturan yang mungkin orang yang sudah kenal lingkungan di situ.
Lalu Mas. Akhirnya waktu banjir bandang ya selamat semua kan ya. Ya itu selamat, itu salah satu teguran bahwa memang bumi dipijak, langit dijunjung. Ya. Luar biasa. Setuju. Ini sama dengan tim Mister Tuku Janjang Jalan, ngikuti aturan budaya yang ada di situ aja. Sandal dilepas ya dilepas. Kembali ke cenderung tetap bukan maaf. Oke, masih di belakang. Kembali ke pemirsa. Alam adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami dengan menyeluruh. Oleh karena itu seharusnya setiap orang senantiasa menjaga alam dan kerendahan hatinya. Terima kasih kepada bintang tamu saya pada malam ini dan sahabat-sahabat saya, Atsa Sinaga, Cynthia Tengen, Teddy Isdiana, dan Rana Anjani yang telah hadir pada malam ini. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya nggak kita nggak keluar, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ambil nontonnya bu, yang kurang dan itu tonton terus bukan mantan sebenarnya cara bukan cuma tonton bukan pak. Lihat kami di layar kaca, 5 kali datang